Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gurvinderjit Kaur dengan NIU 544341 dari kelas PL2A1. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah praktikum basis data saya dengan judul website Evently. Evently ini sendiri dirancang untuk mempermudah penyelenggaraan acara online seperti webinar, workshop, ataupun pertemuan online lainnya. Langsung saja saya akan mulai menjelaskan dari struktur database-nya terlebih dahulu. Untuk struktur database-nya, Evently ini terdiri dari 7 tabel. Yang pertama ada tabel event, event rating, host, partisipan, tiket, user, dan user reminders. Di mana setiap tabelnya itu memiliki fungsi yang spesifik, misalnya host menyimpan data penyelenggara event, user menyimpan data peserta, events menyimpan informasi lengkap tentang event, partisipan menyimpan relasi antara user dan event yang diikuti, tiket menyimpan informasi tiket untuk peserta, event rating sebagai tempat peserta memberikan rating dan ulasan, dan yang terakhir tabel user reminders yang menyimpan sistem notifikasi untuk pengingat event. Di sini saya juga akan menjelaskan relasi antar tabelnya supaya lebih jelas. Yang pertama, relasi antara tabel host dengan tabel event. Di sini itu tabel host dan event itu relasinya one to many, di mana satu host bisa punya banyak event. Selanjutnya, tabel user dengan tabel event. User itu bisa mengikuti banyak event dan satu event itu bisa diikuti oleh banyak user. Jadi, relasinya adalah many to many dan melalui tabel partisipan. Selanjutnya, tabel partisipan juga terhubung one to one dengan tabel tiket. Dan tabel event rating dan user reminder juga punya foreign key ke user dan events. Di sini saya langsung mulai saja ke penugasannya, yaitu menunjukkan query-query yang sudah kita buat. Untuk kompleks query di sini saya pertama memiliki query untuk menghitung statistik event terbaru. Jadi query ini tuh digunakan untuk melihat statistik lengkap dari event yang berlangsung dalam 30 hari terakhir, dan query ini menggabungkan data dari beberapa tabel dengan join, lalu menghitung jumlah peserta yang hadir, mengukur fill rate, dan akan menghitung rata-rata rating serta jumlah ulasan. Di sini langsung kita coba aja query-nya. Jika query dijalankan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya adalah query yang kedua. Query yang kedua ini adalah query yang digunakan untuk menampilkan event-event dengan rating tinggi, minimal rating 4. Selain rata-rata rating dan jumlah review, query ini tuh juga menampilkan cuplikan komentar dari peserta menggunakan grup concat. Di sini ada juga subquery yang menghitung kehadiran peserta, dan query ini tuh sangat berguna untuk menganalisis performa event. Langsung saja coba kita jalankan query yang kedua. Nah, di sini tuh bisa dilihat ini adalah 3 event yang sudah di rating, dan ratingnya itu minimal 4, dan kita juga langsung bisa melihat isi dari ratingnya itu. Selanjutnya adalah query yang ketiga. Query yang ketiga ini digunakan untuk melihat aktivitas pengguna event. Jadi query ini tuh akan menghasilkan laporan aktivitas setiap user termasuk jumlah event yang diikuti, yang dihadiri, yang diberi review, dan status apakah user masih punya event yang akan datang atau tidak. Query ini juga murni menggunakan subquery dan case untuk menyajikan data personalisasi per user. Bisa dilihat di sini. Ini langsung kita jalankan saja. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan view. Di sini saya memiliki 2 buah view yang berfungsi untuk menampilkan data gabungan dan ringkasan statistik. Yang pertama adalah view user event story. Ini adalah tampilan query-nya. Review event statistik. View ini menggabungkan data dari 5 tabel, yaitu partisipan, event, host, tiket, dan event rating. Tujuannya adalah untuk menampilkan riwayat lengkap setiap user terhadap event yang pernah mereka ikuti. View ini juga dilengkapi dengan status event secara dinamis, apakah event masih upcoming, sedang berlangsung, atau sudah selesai. Jika sudah, kita bisa langsung create aja view-nya. Dan jika sudah kita create, kita bisa coba menjalankan select ini untuk melihat apakah view sudah dapat digunakan atau belum. Nah, bisa dilihat
Jika kita jalankan query ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang kedua itu, saya ada view event statistik. Ini tampilan query-nya. View yang kedua ini menyajikan statistik per event termasuk host, kapasitas peserta, status, serta rata-rata rating dari peserta. View ini juga cocok digunakan sebagai data analitik di dashboard host. Jadi bisa dilihat kalau misalnya kita jalankan, nih akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang saya akan menjelaskan function. Di sini saya memiliki 3 function. Yang pertama itu ada function get event fill rate. Function ini tuh menghitung berapa persen kapasitas event yang sudah terisi berdasarkan data real time dari current participant dan max participant. Jika kita sudah meng-create functionnya, kita bisa langsung menjalankan query yang ini. Bisa dilihat di sini adalah 8%. Yang kedua itu ada calculate event revenue, di mana function ini tuh menghitung total pendapatan event berdasarkan harga tiket yang aktif. Dan ini tuh berguna untuk laporan keuangan. Jika sama seperti yang tadi, jika functionnya sudah kita create, kita bisa coba query-nya. Bisa dilihat di sini tuh hasilnya 0. Kenapa? Karena di website saya ini semua eventnya itu masih gratis, belum ada yang berbayar. Yang ketiga adalah get event capacity status. Function ini itu memberikan status kapasitas event dalam bentuk teks seperti full, almost full, ataupun available. Jadi, jika kita jalankan nih yang kapasitas dari event dengan event ID-nya 1, bisa dilihat statusnya available berarti masih tersedia jika ada yang ingin mendaftar event ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai store procedure. Di sini saya memiliki satu buah store procedure yaitu register user to event. Store procedure saya lumayan kompleks, bisa dilihat dari query-nya. Di sini kita juga akan mengecek apakah ada event atau yang sedang berlangsung ataupun sudah lewat. Mengecek juga apakah usernya sudah terdaftar, lalu jika belum kita dapat menambah peserta baru, tambahkan tiket, update jumlah peserta, tambah reminder otomatis, dan akhirnya akan ada output hasil. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat store procedure ini. Store procedure ini digunakan untuk memproses pendaftaran user ke sebuah event, mulai dari validasi masih tersedia, cek apakah user sudah terdaftar, insert ke tabel partisipan, mengenerate kode tiket, dan membuat notifikasi otomatis ke tabel user reminder. Semua ini dijalankan dalam satu transaksi dengan kontrol rollback saat ada error. Ini langsung saya jika kita sudah menjalankan store procedure-nya, kita boleh coba jalankan query ini untuk memanggil store procedure-nya. Jika sudah kita jalankan, kita bisa coba select seperti ini. Bisa dilihat di sini muncul tiket kodenya dengan status success, registration complete with reminder created, dan dengan partisipan ID 14, di mana berarti kita sudah berhasil mendaftar ke suatu event. Selanjutnya itu ada trigger. Di sini saya ada 2 jenis trigger, yaitu trigger generate event code dan update partisipan count on cancel. Yang saya akan menjelaskan yang generate event code dulu. Trigger ini secara otomatis akan membuat kode unik untuk setiap event saat diinputkan dan juga akan menentukan status awal event berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang kedua itu ada trigger update participant count on cancel. Trigger ini akan mengurangi atau menambah jumlah peserta di event jika status registrasinya berubah dari confirm ke cancel atau sebaliknya. Jadi untuk persyaratan website saya sudah terpenuhi semua, di mana terdapat minimal 3 kompleks query, di mana kompleks query saya lebih dari 3, namun yang saya jelaskan hanya 3 karena waktu yang terbatas. Lalu untuk view-nya juga, di sini saya ada 3, prosedur saya ada 1, dan function saya ada 3, dan trigger saya ada 2. Mungkin sekian presentasi penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.